Hai Trev, update lagi dengan Travelogy perjalanan ke Jepang untuk kedua kalinya. Jadi saya mau cerita kenapa saya pulang ke Jepang. Sebenarnya setelah saya menikah, jadi bulan Mei 2023 saya menikah, lalu kami merencanakan sebenarnya ingin pergi ke Jepang karena orang tua dari istri saya nggak bisa datang ke Indonesia dikarenakan Jepang waktu itu masih COVID dan orang tua istri saya itu udah lumayan tua ya umurnya, jadinya nggak bisa terbang jauh-jauh. Jadinya akhirnya kita yang harus ke sana. Nah sebenarnya kita itu setelah menikah sudah berencana jauh-jauh hari untuk pulang ke Jepang. Tapi sebelum kita pulang ke Jepang, ada hal sedih, yaitu bapak mertua saya meninggal. Jadinya kami harus ke Jepang lebih awal. Nah, waktu saya merencanakan ke Jepang itu saya merencanakan banyak hal. Salah satunya adalah apply permanen resident untuk Jepang. Tapi nggak bisa langsung permanen resident. Saya harus apply spouse visa terlebih dahulu. Menumpang dari istri saya. Hai, apa kabar? Udah lama nggak nge-vlog nih. Sekarang saya ada di Saitama nih, di rumahnya Shosho nih. Jadi selama keberadaan saya di Jepang pada saat ini ya, saya terutama berkabung ke ibu mertua karena ditinggal dan dia hanya seorang diri sekarang sama anak perempuannya, yaitu saudari dari istri saya. Karena mereka ini benar-benar keluarga kecil, jadi waktu bapak mertua saya meninggal itu istri saya pulang duluan, dan apapun yang mereka lakukan dari proses di rumah sakit, terus proses pada saat meninggal, dan kemudian proses kremasi, karena kepercayaannya lain ya. Jadi di kremasi di Jepang itu cuman keluarga istri saya aja bertiga sama sepupunya. Jadi benar-benar di Jepang itu sepi banget gitu loh, nggak kayak kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia tetangga atau kerabat dekat itu masih datang ya. Sepeninggalnya misalkan ada saudara atau ya teman atau siapapun di Indonesia, keluarga. Nah kalau di Jepang itu kayak kesepian banget gitu loh, karena mungkin juga keluarga istri saya emang keluarga imigran juga kan ke Jepang dulunya. Jadi ya semuanya serba sendiri dan sepi sepeninggal bapak mertua. Jadi ya setelah kurang lebih 3 mingguan sepeninggal bapak mertua saya baru bisa cuti untuk pulang ke Jepang, karena ke Jepang itu saya butuh izin dari tempat kerja, terus butuh juga visa prosesnya, jadi agak lama. Saya harus ngirim dokumen dulu ke Melbourne,
karena tinggal di Adelaide itu nggak ada konsulat Jepang ya, jadi yang paling dekat itu di Melbourne. Nah jadi ya setelah semuanya selesai ya, setelah ketemu keluarga istri saya, terus kemudian lanjut ke visa spouse tadi, saya membawa dokumen saya, dokumen surat nikah yang ada di Australia, terus kemudian surat keterangan nikah yang ada yang saya minta dari KJRI Indonesia di Australia yang berada di Sydney. Kemudian saya pergi ke kantor imigrasi. Saya naik bus ke sana, terus jalan kaki juga sambil jalan-jalan ngelihat keindahan rumah-rumah di Jepang. Ya. Udah hari ketiga di sini di Jepang. Dan sekarang kita mau ngeprint kayak dokumen-dokumen buat pengurusan administrasi, kayak sertifikat nikah, update segala macem untuk ke konsil. Ya mungkin ada rencana untuk tinggal di sini juga nantinya. Gila, benar-benar bersih banget ya jalanannya, kayak nggak ada sampah gitu loh. Kalaupun ada juga cuman paling sedikit sekali. Jepang itu benar-benar bersih, orang-orangnya disiplin ya. Jalan kaki benar-benar kayak di komplek perumahannya Nobita gitu. Nah, this is my favorite place. Doraemon. Terus ya kantor imigrasi mengajukan suratnya, kemudian kita juga ditanya bukti telah menikah dengan menyertakan foto, kemudian perjalanan kita dari ketemu sampai menikah, ya, itu juga disertakan juga. Terus kemudian istri saya juga menulis semuanya, kenapa bisa menikah dengan saya. Terus kita juga tinggal di Australia, kita kasih tahu semuanya untuk spouse visa itu. Hari keempat di Jepang, sekarang mau ke konsil lagi buat coba apply visa buat tinggal di sini. Semuanya gini. Ya, kalau dilihat jalanan di Jepang tuh kayak rapih banget, sampah-sampah nggak ada, hampir nggak ada ya, bukan nggak ada. Mereka disiplin banget. Sampah-sampah diletakin di pinggir jalan nih, nanti ada yang ngangkut. Nah itu konsilnya tuh. Wow, big building.
Dan petugas imigrasinya bilang kurang lebih 3 bulanan visa ini jadi. Tapi sampai sekarang saya belum dapat visa ini ya, masih nunggu, nggak tahu visanya kapan jadi. Jadi nanti kalau visa Jepangnya udah jadi, mungkin saya akan update lagi. Jadi saya juga masih galau nih tentang Australia gimana. Mau sampai kapan saya tinggal di sini. Terus mau coba bertualang di negara lain lagi nggak? Kayak Jepang. Sebenarnya Australia juga saya hampir tamat ya perjalanannya. Tinggal ke Australia Barat. Kalau bicara soal road trip, ya Australia Barat yang belum pernah road trip. Jadi saya visa masih sekarang ya 7 bulan lagi ya. Saya nggak tahu akankah saya lanjut lagi di Australia atau saya harus pindah ke negara selanjutnya. Ya saya coba pasrahkan diri sama Tuhan gimana perjalanan saya nanti. Yang jelas perjalanan saya akan saya update terus di Travelogy. Dan teman-teman yang menyaksikan sampai detik ini, terima kasih banget ya udah nonton. Sebenarnya ini diary saya aja, diary saya untuk perjalanan, untuk travel, menjelajah, explore ya. Kalau membawa manfaat juga bagi teman-teman, ya saya senang sekali. Saya juga banyak kurangnya, belum bisa banyak sharing karena dikarenakan waktu ya. Karena saya bukan full time YouTuber, saya punya pekerjaan dan kerjaan itu jauh lebih penting karena di pekerjaan itu membiayai semua tabungan saya, semua biaya kayak tempat tinggal gitu, terus untuk keluarga dan macam-macam. Jadi sebagian besar waktu saya habiskan untuk bekerja. Dan perlu teman-teman tahu, walaupun saya jalan-jalan terus, tapi saya ini bukan orang yang pernah nganggur dalam waktu lama. Jadi paling lama itu nganggur, paling traveling ya waktu itu. Sekitar 2 bulan mungkin ya. Tapi itu saya langsung balik lagi kerja. Waktu saya ke Everest itu paling lama mungkin itu dalam hidup saya nganggur. Saya semenjak kuliah itu sudah bekerja, sudah jadi asisten dosen, terus begitu lulus kerja itu saya pernah ngajar juga, terus saya kerja terus, saya nggak pernah berhenti yang namanya kerja. Jadi kerja itu bagi saya itu harga diri saya. Saya terus kerja, tapi saya bisa terus bertualang. Itu yang satu hal yang nggak pernah saya bayangkan dalam hidup saya sampai saya berumur sekarang. Saya masih bisa tetap melakukan itu. Jalan-jalan terus kerja juga. Jadi ya saya belum pernah nganggur dalam waktu lama, setahun gitu, nggak pernah. Selalu untuk liburan aja, terus kemudian kerja lagi, dan selalu dapat kerja. Dan itu ya AJM hidup ya. Dan saya selalu bersyukur bisa kerja apa aja. Jadi ya ini yang bisa ceritain di part sekarang, di part ini, dan saksikan part selanjutnya lagi ya. Jadi saya akan pergi ke tempat lain di Jepang. Oke? See ya.